Bagian pertama software Revit, user interface. User interface dan navigasi. Dalam satu software Revit memiliki beberapa jenis interface berdasarkan jenis filenya. Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa dalam Revit ini memiliki file project dan file family. Dan file family ini memiliki beberapa jenis kelompok template-nya. Perbedaan ini juga memiliki fungsi yang berbeda, sehingga interface-nya pun berbeda. Beda dengan AutoCAD atau SketchUp, bahwa antara file project maupun file library adalah sama. Apabila kita lihat interface pada masing-masing jenis file tersebut, itu berbeda, tetapi tetap memiliki benang merah. Sehingga untuk mempelajari interface di Revit, kita ambil contoh yang paling rumit, dan kita pelajari dari situ, dan sisanya bisa kita lihat dari kasus yang rumit ini. Ini adalah contoh untuk interface project. Bagian pertama adalah shortcut. Di sini adalah untuk shortcut fungsi-fungsi yang suka kita gunakan. Ini bisa dipindah. Yang kedua adalah bagian name file, adalah bagian peletakan nama file kita. Dan yang terakhir adalah account sign in. Ini adalah account sign in kita pada saat kita menginstal Revit dari Autodesk. Selanjutnya adalah bagian ribbon. Bagian ribbon ini adalah untuk input order, memasukkan perintah. Di dalam ribbon terdapat tab, dan di dalam tab ini terdapat perintah-perintah. Tampilan ribbon ini bisa kita ganti-ganti sesuai yang kita mau. Apakah mau lebih compact atau enggak. Caranya, pilih icon paling ujung lalu klik terus-menerus. Di situ dia akan memperlihatkan beberapa alternatif. Atau dapat memilih tampilan yang diinginkan. Pada saat kita memasukkan perintah, maka terdapat subperintah. Dan kadang-kala subperintah ini lebih dari satu. Contoh, ini ada tembok, dan di dalam itu ada subperintah untuk membuat edit profile. Sehingga seperti ada perintah baru lagi yang berbeda dengan yang awal. Tetapi itu adalah bagian dari perintah yang pertama. Selanjutnya adalah bagian properties dan bagian project browser. Bagian ini adalah bersifat adjustable, artinya dapat diperlihatkan atau tidak diperlihatkan. Selain daripada itu, posisinya pun dapat dipindah-pindah. Untuk menampilkan grup ini, kita pilih Views, Windows, dan User Interface, dan pilih System Browser atau Project Browser. Dan untuk memindahkannya, kita hanya menggeser dan memposisikannya di daerah yang kita inginkan. Project Browser itu berisi elemen-elemen yang ada dalam project. Di sini terdiri dari views, family, dan semuanya. Seluruh elemen yang ada ditampilkan di sini. Selanjutnya adalah properties. Properties itu adalah semua informasi pada benda yang kita pilih. Jadi kalau kita pilih level, maka keluarnya adalah informasi level. Kalau kita pilih wall, yang keluarnya adalah informasi wall. Tetapi jika kita tidak memilih apapun, maka yang terlihat adalah informasi view. Selanjutnya adalah versi sederhana dari properties. Isinya ini sama dengan properties, tapi dibuat hanya versi sederhananya dan yang penting saja. Selanjutnya adalah status bar, yaitu berisi tentang status yang ada dalam file. Selanjutnya adalah selection. Ini terdapat di dua tempat, tetapi ini adalah hal yang sama, yaitu sebelah kiri atas dan kanan bawah. Isinya adalah bagaimana kita akan menselect, akan diterangkan pada sesi selanjutnya. Selanjutnya adalah area kerja. Area kerja ini dapat membuka window secara sekaligus secara bersamaan. Bisa berasal dari satu file atau beberapa file. Dan di sebelah kiri bawahnya terdapat pengaturan bagaimana window ini ditampilkan. Di sini terlihat bagaimana kita dapat membuka beberapa window sekaligus. Dan setiap tampilan Windows tersebut terdapat settingannya berbeda-beda di sebelah kiri bawah dari Windows tersebut. Contoh di sini kita buat hidden line, wireframe, atau shaded. Susunan multi-window ini dapat kita atur susunannya berdasarkan tab view atau dalam bentuk tile. Tetapi apabila kita sudah terlalu banyak Windows yang terbuka, maka kita harus menutupnya karena akan mempengaruhi performance komputer. Cara cepatnya adalah ganti view menjadi tab dan klik di close inactive. Akan menutup semua Windows yang tidak digunakan. Selanjutnya adalah bagaimana kita untuk menavigasikan dari area kerja. Yang pertama dengan mouse, shortcut, view cube, dan kompas.
Yang paling gampang adalah penggunaan scroll untuk zoom. Setelah itu, klik tengah untuk pan. Setelah itu untuk orbit bisa klik bendanya lalu shift dan klik tengah untuk bendanya di orbit atau diputar. Shortcut yang sering digunakan adalah ZE untuk zoom to fit, ZO untuk zoom, ZP untuk zoom previous, ZR untuk zoom in region. Dan yang terpenting adalah CH, yaitu menutup Windows yang tidak aktif. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengontrol elemen. Contoh, kita mau meng-hide suatu elemen. Pilih bendanya, lalu klik kanan, pilih Hide in View, dan pilih elemen. Dan elemen benda itu sudah ter-hide. Dan untuk mengembalikannya, pilih lampu di bawah, dan semua elemen yang ter-hide sudah terlihatkan, pilih bendanya, dan pilih Unhide. Maka benda itu sudah dikembalikan ke view. Tetapi apabila kita pilih hide in view berdasarkan kategori, maka seluruh kategori wall yang ada dalam view akan di-hide. Dan untuk mengembalikannya, caranya sama seperti sebelumnya. Cara alternatifnya adalah pilih bendanya, lalu klik di kacamata, lalu di situ ada pilihan isolate dan hide. Prinsipnya hampir sama antara kategori dan elemen. Dan untuk mengembalikannya, klik di kacamata dan reset, dan akan dikembalikan seperti semula. Salah satu cara untuk navigasi di 3D itu bisa menggunakan view cube dan kompas. Kita tinggal pilih view-nya, cube-nya, dan lalu kita klik di daerah mana itu mau dilihat. Dan untuk kompas tinggal dilihat saja apabila kita mau orbit, zoom, dan tinggal dipilih. Jadi tidak harus menggunakan mouse. Ini salah satu alternatif cara untuk mempermudah. Ini tidak hanya untuk 3 dimensi, tetapi untuk 2 dimensi pun bisa menggunakan hal yang sama, selama ada icon cube-nya. Settingan selanjutnya yang harus kita ketahui adalah project units. Di sini menentukan apa kita menggunakan centimeter, meter, atau milimeter. Di sini ada dua, distance dan length untuk di bagian disiplin yang common. Kalau length itu lebih pendek, kalau distance lebih jauh. Itu bisa kita gunakan unit yang berbeda. Untuk masuk, kita bisa masuk ke Manage, Setting, dan pilih Project Units. Di sini unit ini tidak hanya untuk arsitektur, tapi untuk electrical, mechanical, dan unit-unit lainnya. Settingan selanjutnya adalah terkait dengan snap. Di sini bisa mengatur objek snap, incremental snap untuk length, terus angular snap. Dan di sini juga tertera shortcut-nya. SO itu untuk on-off snap, dan SE dan SM itu untuk endpoint dan midpoint, itu yang paling sering kita gunakan. Untuk masuk, kita masuk ke setting dan pilih snap. Di situ sudah masuk ke menu snap.